Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Selasa 9 Mei 2023. Bahan permenungan kita ambil dari bacaan Ekaristi hari ini. Dalam bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 19 sampai 28 diceritakan bagaimana orang-orang dibujuk untuk melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Namun Paulus tetap hidup dan keesokan harinya bersama dengan Barnabas pergi ke Derbe. Ia menasihati para murid untuk bertekun dalam iman dan mengingatkan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah akan mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat yang dibangun, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua. Sedangkan pada bacaan Injil ditegaskan bahwa damai yang diberikan Yesus berbeda dengan damai yang diberikan oleh dunia. Maka orang diminta mencari damai sejahtera yang dari Allah. Saudari-saudaraku terkasih, dalam bacaan yang pertama banyak hal yang dapat kita petik sebagai bahan pendalaman iman kita. Pengalaman para rasul dalam mewartakan Injil tidaklah mudah. Ia dilempari batu dan dirajam. Namun Paulus justru menegaskan untuk sampai kepada kerajaan Allah, orang harus siap untuk berkorban. Mengalami banyak penderitaan, kesengsaraan, dan tekanan dari dunia. Namun mereka yang setia akan mendapatkan kasih karunia Allah. Jadi kita harus sadar bahwa menjadi pengikut Kristus dan masuk dalam kerajaannya banyak tantangan, banyak kesulitan yang akan dialami. Namun untuk masuk dan menuju kerajaan Allah, kita akan dibantu, dijaga oleh para penatua-penatua. Tegaskan di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat. Ada penanggung jawab iman dalam kelompok murid-murid Yesus yang sekarang kita kenal sebagai para episkopos atau uskup, penjaga iman.
Dengan demikian, kita akan aman karena dijaga, didampingi oleh penatua-penatua, oleh episkopos. Tidak perlu takut, tidak perlu mundur. Dan yang ketiga, kita mendapatkan peneguhan bahwa kepada bangsa-bangsa lain juga dibukakan pintu keselamatan. Itu artinya keselamatan ditawarkan kepada semua orang. Siapapun yang menanggapi sabda Tuhan, baginya dibukakan pintu kepada iman, sehingga akan mendapatkan keselamatan juga. Dan untuk semuanya itu, Yesus telah memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya, kepada kita. Bukan damai seperti yang diberikan oleh dunia, tapi damai sejahtera yang memampukan kita untuk masuk ke dalam kerajaannya. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menanggapi tawaran keselamatan Allah itu. Dengan senjata damai sejahtera dari Allah, dengan bimbingan para penatua-penatua, dan dengan kesadaran sebagai murid, kita akan mampu untuk hidup sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang dipanggil, yang setia kepadanya. Maka kita diajak menyadari, menjadi murid dan masuk dalam kerajaan Allah berarti siap untuk menderita. Namun kita tidak takut, karena kita akan dijaga oleh para penatua-penatua, para episkopos, dan kita akan masuk lewat pintu yang sudah dibukakan oleh Yesus kepada semua orang. Harapannya, dengan berpegang pada damai sejahtera, kita akan mampu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, meskipun banyak tantangan dan kesulitan. Semoga akhirnya banyak orang mengalami kasih Allah karena benar-benar menjadi murid yang berarti menyangkal diri, memangku salib sambil mengikuti Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau tawarkan kepada kami, anak-anak-Mu. Asalkan kami berani menanggung konsekuensi sebagai murid untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Biarkanlah kami mampu mengalahkan dunia dan hidup sebagai anak-anak-Mu. Ya Bapa, kuatkanlah iman umat-Mu yang lemah.
tegakkan yang lunglai, bangunkan yang jatuh, agar akhirnya kami tetap setia kepadamu sekalipun banyak tantangan dan kesulitan. Bapa, berkati umatmu yang sakit, semoga Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau urai. Dan yang sedang ekonomi Engkau bantu sesamanya, agar mereka mengalami kasih setiamu. Semoga akhirnya umatmu senantiasa mengalami sentuhan tangan dan rahmat kasih-Mu sendiri. Bantu, kuatkan, bimbing umatmu dengan Roh Kudus-Mu sendiri. Maka ya Bapa, sertai dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, saya tetap mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Pakai cuci tangan pakai sabun, pakai masker, pakai sanitizer. Poster kedua, pola hidup sehat. Jaga kondisi tubuh dari segala macam penyakit, agar kita tetap terbebas dari virus corona. Terima kasih segala kepedulian panjenengan bagi gereja dengan caranya masing-masing, tenaga, dana, dan doa. Dengan kolekte-kolekte kita, sumbangan-sumbangan kita akan memperlancar pastoral kita. Dan saya ingatkan bahwa kami masih mengharapkan bantuan untuk mengisi gedung serbaguna kita. Moga-moga segera terrealisasi dan boleh melakukan pemberkatan gedung itu. Mari bersama-sama kita saling mengusahakan terisinya gedung kita untuk berpastoral. Akhirnya saya ucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.